Ya. Renungan pendahuluan yang berjudul Harta Satu-Satunya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Tabiat yang dibentuk menyerupai ilahi adalah satu-satunya harta yang bisa kita bawa dari dunia ini ke dunia berikutnya. Hargai setiap waktu bagaikan emas. Jangan sia-siakan waktu dalam kesenangan diri. Jangan gunakan dalam kebodohan, tetapi gunakan untuk meraih harga tertinggi. Tanamkan pemikiran demikian dan kembangkan jiwa dengan menolak pikiran diisi dengan hal-hal yang tidak penting. Raih setiap manfaat di dalam jangkauanmu untuk memperkuat intelektual. Jangan puas dengan standar rendah. Dengan usaha penuh iman, kewaspadaan, dan doa yang sungguh-sungguh, perolehlah hikmah yang berasal dari atas. Karakter yang dibentuk di dunia ini menentukan nasib kekal. Elemen nilai dalam kehidupan di dunia ini akan menjadi nilai di dunia yang akan datang. Masa depan kita ditentukan dari bagaimana kita sekarang membiarkan diri kita untuk dipengaruhi. Kita mengambil kuk Kristus ke atas kita dan mempelajari caranya. Youth Instructor 17 Agustus 1899. Tempat kasih di dalam diri Adam dan Hawa digantikan dengan mementingkan diri sendiri. Pada mulanya manusia dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna tubuhnya, selaras dengan kehendak Allah. Pikiran-pikirannya bersih, maksud-maksudnya pun suci. Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah. Lalu rasa mementingkan Suaranya hilang Victor tuh. Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah, lalu rasa mementingkan diri sendiri mengambil alih tempat kasih itu. Keadaannya menjadi amat lemah karena pelanggaran itu, sehingga membuat dia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri melawan kuasa kejahatan itu. Dia telah ditawan setan dan akan tetap dikuasainya kalau Tuhan Allah tidak turut campur tangan secara khusus. Maksud penggoda ialah menghalang-halangi rencana ilahi di dalam penciptaan manusia itu, lalu memenuhi bumi ini dengan bencana yang memilukan. Dan dia akan menunjukkan bahwa semuanya ini terjadi sebagai akibat daripada pekerjaan Tuhan Allah dalam menjadikan manusia itu. Habis ya. Oke, naik ke atas. Jadi di sini renungan pendahuluan pada sahabat sore hari ini adalah harta satu-satunya. Ya, turun ke bawah. Yaitu adalah bagaimana kita membangun tabiat kita. Jadi membangun tabiat ini harus menyerupai ilahi. Ya, dan kita dimintai hargai. Setiap waktu itu bagaikan emas. Jangan menyia-nyiakan waktu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan jangan menggunakan kebodohan kita, tapi gunakanlah untuk meraih harga yang tertinggi. Jangan kita berpikir untuk hal yang tidak penting, tapi kita berpikir untuk hal-hal yang terkait dengan keselamatan kita. Raih setiap manfaat dalam jangkauan kita untuk memperkuat pemikiran kita. Jangan puas dengan standar kita yang sekarang. Terus kita
berusaha untuk kita meningkatkan tabiat kita menyerupai ilahi. Dengan usaha penuh iman, waspadaan, dan doa yang sungguh-sungguh, perolehan hikmah itu akan datang dari atas. Karakter yang dibentuk di dunia ini menentukan nasib kekal kita. Ya, kita sudah belajar banyak bagaimana kita harus mengalahkan diri sendiri. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya, masing-masing ayat renungan ini semua kembali lagi kepada tujuan kita, yaitu membangun karakter kita agar kita dipandang menjadi siap. Elemen nilai dalam kehidupan di dunia ini akan menjadi nilai di dunia yang akan datang. Ya, jadi kalau pernah saya baca di dalam tulisannya Nyonya White, nilai manusia itu adalah betapa dalamnya dia mengetahui yang namanya firman Tuhan. Kalau kita tidak terlalu dalam, maka nilai kita di mata Tuhan juga akan kecil. Masa depan kita ditentukan bagaimana kita sekarang membiarkan diri kita untuk dipengaruhi, lalu mengambil kuk Kristus ke atas kita dan mempelajari caranya. Ya, ini kelihatannya kalau di tulisannya seperti ini, tapi di tulisan yang lain, kalau yang kita baca dari tulisan tulisan Saudara Ray, ya sedemikian Tuhan itu dicobai, ya demikian pula kita nanti akan menghadapi kesusahan sama seperti Tuhan pada saat itu. Ya, itulah kita disebutkan mengambil kuk Kristus atas kita. Nah, kembali menjadi renungan kita semua, apakah kita sanggup menghadapi kuk Kristus itu di atas kita. Oke, turun ke bawah. Nah, di sini diceritakan bagaimana pada mula pertama manusia itu berpikirnya mulia dan seimbang. Tapi sesudah dosa itu jatuh, pada pada saat dosa itu datang, maka yang ada hanyalah durhaka. Kuasanya berubah, lalu merasa mementingkan diri sendiri. Ya itulah yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita beragama sampai hari ini, pada Sabat sore hari ini, apakah kita masih tetap memiliki karakter yang lama, atau kita sudah berusaha yang memulai karakter yang baru, membuang karakter yang lama, dan terus berusaha. Itu yang bisa saya sampaikan dalam ayat renungan ini. Ya, khususnya renungan ini buat saya pribadi. Ya, karena kadang-kadang saya jatuh dalam kekecewaan dan itu membuat saya marah. Ya, itu pribadi saya, tapi jangan ditiru. Karena saya kadang-kadang suka jengkel gitu ya. Ada sesuatu yang saya punya masalah, tapi kelihatannya banyak tantangan yang harus saya hadapi. Nah, itu membuat kadang-kadang saya jengkel. Ya, ini menjadi ayat renungan khususnya buat saya, supaya saya bisa membangun karakter saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Victor. Jelas suara saya ya. Jelas. Ya, saudara-saudara sekalian, mungkin renungan doa pendahuluan hari ini, renungan pendahuluan yang cukup singkat. Tidak banyak yang kita ulas dalam renungan pendahuluan ini. Hanya ada 2 poin penting yang mau ditampilkan di dalam 2 renungan. Ya, mari kita coba lihat yang pertama. Boleh Dela ke atas ya? Ya, judulnya seperti tadi Victor sudah sampaikan, harta satu-satu. Ya, di sini yang mau saya tekankan ya kepada kita semua, yang mana tulisan ini akan mengilhami isi dari pelajaran kita sahabat ini. Ya, 2 bagian yang kita tampilkan di dalam renungan pendahuluan ini adalah inti dari seluruh pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang hukum. Mungkin saudara-saudara mengatakan, kenapa hukum? Bukankah hukum kita sudah selama ini pelajar? Sudah cukup lama. Ya, bukan hal yang baru mengenai hukum. Ya, ada hal apa yang menarik dari mengenai hukum? Ya, apa hubungannya bicara hukum dengan tabiat? Ya, mengenai harta satu-satu. Nah, ini
yang nanti akan kita ulas di dalam pembahasan berikutnya. Ya, di dalam renungan pendahuluan ini memang yang kita mau bicarakan adalah harta satu-satunya. Dan harta satu-satunya itu apa? Isinya kita baca bahwa itu adalah tabiat. Jadi lihat ya, ini yang pertama yang merupakan harta satu-satunya. Ya, jadi nggak ada dua. Ya, harta satu-satunya adalah tabiat. Ini yang perlu kita tekankan. Dela tolong dihitamkan. Ya, sampai ke dunia berikutnya. Jadi ini loh yang harus kita benar-benar kita renungkan di dalam renungan pendahuluan. Dan ini akan berhubungan dengan bicara tentang hukum. Ya, nanti bicara tentang hukum, tentang pergaulan, nanti akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Di mana hukum itu sebenarnya saya cuma lebih banyak meneruskan apa yang minggu lalu kita pelajari. Tapi pada kesempatan ini saya ingin lebih memperdalam. Di mana kita udah tahu hukum itu terbagi dua. Ya, yang kemarin ada hukum upacara, ada hukum moral. Dan semuanya itu ujungnya adalah mendapatkan harta satu-satunya ini. Ya, kita lihat di sini tabiat yang dibentuk menyerupai ilahi adalah satu-satunya harta yang bisa kita bawa dari dunia ini ke dunia berikutnya. Ya, saudara-saudara lihat. Jadi harta yang bisa dibawa ke dunia yang berikutnya adalah tabiat, bukan pengetahuan tentang upacara bayangan. Kemarin kita udah sama-sama pelajari ya, bahwa hukum upacara dan hukum moral. Dan hukum moral itu berlaku selamanya. Sedangkan hukum upacara itu hanya selama adanya dosa. Ya, nah, nyambung dengan penjelasan yang Ellen G. White sampaikan tersebut, di sini dikasih lihat bahwa tabiat yang dibentuk menyerupai Yesus, ya, tabiat inilah yang akan dibawa kepada sampai ke dunia yang berikutnya. Ya, nah, tabiat ini dihasilkan dari apa? Dari pelaksanaan dari hukum moral, bukan dari pelaksanaan hukum upacara. Nah, lalu untuk apa kita belajar hukum upacara kalau memang cuma hukum moral saja yang bisa dibawa ke dalam kerajaan sorga? Kalau gitu nggak usah kita pelajari hukum upacara. Bukankah itu yang berlaku di dunia Kristen pada umumnya? Dunia Kristen pada umumnya tidak ada yang belajar nubuatan. Bahkan gereja Advent pun sekarang sudah mulai perlahan-lahan juga sudah meninggalkan belajar nubuatan. Ya, kalau memang demikian, nggak usah kita belajar nubuatan, karena kata-kata ini yang dibawa ke dalam kerajaan sorga, ya, dibawa ke dunia yang berikutnya adalah tabiat, dan tabiat itu dihasilkan dari hukum moral. Nah, hal inilah yang nanti akan kita bahas di dalam pembahasan berikut. Jadi kenapa kita tampilkan di dalam pendahuluan ini, ya, supaya kita punya pertanyaan, ya, kita punya bahan pertanyaan untuk melihat bagaimana Ellen G. White bisa memberikan penjelasan kepada kita tentang keberadaan hukum moral dan keberadaan hukum upacara. Apa pentingnya kita mempunyai hukum upacara dengan kaitannya dengan hukum moral, di mana hukum moral lah yang akan dibawa ke dalam dunia yang berikutnya. Apa perlunya dengan hukum upacara ini kita pelajari? Perlu atau tidak perlu? Bisa nggak tanpa hukum upacara? Nah, ya, kalau kita baca renungan pendahuluan bagian yang pertama ini, tampak jelas tidak ada sama sekali dia bicara tentang hukum upacara. Dia fokus hanya kepada hukum moral. Ya, mari kita baca dulu lebih lengkap. Hargailah setiap waktu bagaikan emas, ya. Jadi ini berkaitan dengan hukum moral. Jangan sia-siakan waktu dalam kesenangan diri. Jangan gunakan dalam kebodohan, tapi gunakan untuk meraih harga tertinggi. Ya, tadi Victor udah sampaikan bahwa nilai daripada seseorang diukur di dalam sorga, seberapa besar dia mengenal Allah. Itu terus. Tanamkan pemikiran demikian, kembangkan jiwa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, oke. Dengan usaha penuh iman, kewaspadaan, dan doa sungguh-sungguh, peroleh hikmat yang berasal dari atas. Ini seluruh dunia Kristen juga baca seperti ini. Ya, ada nggak orang Kristen yang tidak bicara seperti ini?
Ya, semua sama. Menyerupai Yesus, hiduplah seperti Yesus, bawa dirimu seperti Yesus, ubah dirimu seperti Yesus. Seluruh dunia Kristen bicara yang sama, ya. Kira-kira bedanya di mana kalau Davidian punya? Ya, jangan kita bawa semua bacaan ini sama kayak orang Pantekosta bicara. Bedanya di mana, Davidian? Kalau kita bicaranya seperti orang-orang Pantekosta, untuk apa Tuhan membedakan kehadiran ada malaikat sidang yang malaikat sidang sidang ke-6, sidang ke-7, ya. Terus ada lagi barisan barisan. Itu apa kalau sama juga bicara tabiat-tabiatnya, ya. Nah, mari kita lanjut. Oke, Bella, geser. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana kalau orang Davidian bicara tentang tabiat Yesus Kristus. Karena semua orang Pantekosta, orang Betel dan semuanya, ya semua juga bicara Yesus, 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 Yesus. Bedanya di mana? Ya, oke, lanjut. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita bicara yang kedua. Ya, ini juga bagian yang kedua. Ini mengilhami pembelajaran kita hari Sabat ini. Oke, Bella, geser deh. Ya, masa depan kita ditentukan dengan tadi itu. Saya tidak bahas karena orang Pantekosta sudah bahas. Ya, kita semua rata-rata sudah paham kalau orang Pantekosta sampaikan. Karena dari sahabat ke sahabat kita sudah sering. Kita lihat di Facebook juga udah cukup banyak orang bicara kasih, kasih, kasih. Tidak ada yang kurangnya kalau udah bicara kasih Yesus, kasih Yesus. Ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang kedua. Pada mulanya, ya tadi Victor udah katakan, pada mulanya manusia dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Ya, seimbang. Jadi artinya sekarang tidak seimbang. Ya, sekarang tidak mulia. Ya, dulu mulia dan juga seimbang. Ya, sekarang tidak ada keseimbangan, tidak ada kemuliaan. Ya. Manusia itu sempurna, selaras dengan kehendak Allah. Selaras dengan kehendak Allah. Itu dulu. Ya, sekarang artinya selain tidak mulia dan tidak seimbang, juga sekarang tidak sempurna tubuhnya. Makanya mudah penyakitan, ya. Banyak usia juga yang mundur dari 930 tahun, 950 tahun, sekarang cuma 80, 90. Udah bagus tuh 90-an. Ya. Padahal zaman dulu itu 90-an, ya. Itu si Musa baru punya anak. Siapa bukan Musa, siapa? Abraham. Abraham baru punya anak di usia-usia segitu. Ya. Jadi bayangkan kalau dipikir itu baru permulaan, baru mulai perjalanan hidup usia segitu. Sekarang sudah di ujung gitu usia-usia segitu. Ya, oke. Lanjut. Selaras dengan kehendak Allah. Jadi artinya itu dahulu selaras dengan kehendak Allah. Sekarang tidak. Ya, kita terus lagi. Pikirannya bersih. Nah, sekarang tidak bersih. Maksud-maksudnya pun suci. Itu dahulu maksud-maksudnya suci. Sekarang maksud-maksudnya banyak udang di balik batu. Ya, si manusia-manusia ini kita nggak ada yang satu sama lain tahu isi otaknya masing-masing. Ini isinya apa nih? Misinya kemana? Wajahnya senyum-senyum, tapi apa iya pikirannya ke situ? Sama seperti yang ditampilkan di dalam tampilan wajahnya. Ya, kita penuh misteri kepada masing-masing orang yang kita temui. Ya, maka itu kita harus tetap waspada, waspada, waspada. Yang tadi kita bicara di grup nubuatan berbicara, kita tetap waspada, waspada. Semuanya ada di dalam grup. Ya, seakan-akan satu grup ini satu pemikiran. Ternyata pada saat digali, dimunculkan buah-buah pikirannya baru kelihatan. Ada yang berbeda cara berpikir. Ya. Jadi senyum-senyum, jangan kita kira senyum-senyum itu sama dengan apa yang ada di dalam balik hati. Ya, itu kondisi setelah tidak lagi dimulainya. Tapi kondisi dimulainya bersih dan maksud-maksudnya pun suci. Sekarang tidak lagi. Kenapa kok bisa tidak lagi? Kita baca lebih lanjut. Tetapi karena durhaka, nah sengaja kami hitamkan.
Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah. Kuasanya berubah. Ya. Lalu rasa mementingkan diri, mengambil alih tempat kasih. Ini yang saya mau tegaskan kepada kita semua. Untuk kita harus paham. Ini sederhana. Ini mungkin dipikir ini kan mendasar banget. Omongannya cuma cerita tentang Adam dan Hawa. Mendasar banget. Tapi saudara tahu tidak? Hal yang mendasar inilah yang Tuhan ingin kembalikan lagi. Ya, apa yang mau Tuhan kembalikan? Yaitu Tuhan mau naruh lagi di dalam isi hati kita itu apa? Kasih. Ya, jadi Tuhan mau mengembalikan lagi tempatnya itu diisi sama tempat yang semula diisi oleh hatinya hati manusia itu semula waktu diciptakan isinya adalah kasih, bukan mementingkan diri. Jadi mementingkan diri itu tadinya nggak punya tempat di dalam diri manusia itu. Makanya malaikat-malaikat itu tidak ada yang sadar bahwa dia punya hak-hak segala macam tidak terpenuhi. Ya, makanya waktu sama setan digoda, dirayu, sepertiga malaikat semuanya jatuh. Ya, jadi sebelumnya mereka nggak pernah kenal dengan yang namanya hak. Mereka nggak kenal sama yang namanya kepentingan diri sendiri. Ya, yang dia punya hanya kepentingan Tuhan, kepentingan memuliakan Tuhan sebulat-bulat hatimu, segenap jiwamu, ya, baru mementingkan sesama manusia, seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, mengasihi dirimu sendirinya bukan mencintai diri, tapi mengasihi dirinya adalah mengenal Allah. Ya, jadi karena dia mengenal Allah, maka dia juga akan membawa orang lain mengasihi sesama manusia untuk memperkenalkan Allah. Ya, jadi yang utama adalah mengasihi Allah dengan sebulat-bulat hati. Di orang-orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa, malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh dalam dosa itu nggak pernah dikenal yang namanya mementingkan diri. Tapi setelah Lucifer jatuh, maka dan kemudian Adam dan Hawa jatuh, maka dipengaruhilah pikirannya si Adam dan Hawa, isi hatinya diganti dengan mementingkan. Jadi artinya sekarang ini isi otak kita ini isinya adalah apa? Mementingkan diri sendiri. Kasih kepada Allah itu sudah nggak ada tempatnya di sana. Ya, nggak ada lagi tempatnya. Makanya itu segala semua kegiatan yang manusia lakukan kecenderungannya adalah untuk dirinya. Ya, mengasihi Tuhan Allah menjadi nomor yang kesekian. Nomor yang kedua katanya Nyonya. Ya, sebenarnya bukan nomor yang kedua, nomor yang kesekian ratus setelah segala kepentingan-kepentingan yang lainnya sudah dimasukkan. Ya, jadi yang paling utama adalah mementingkan diri. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar apa itu? Bahwa Tuhan tidak menginginkan kita hanya sebagai pelaksana-pelaksana firman, sebagai pelaksana-pelaksana kewajiban. Ya, walaupun kita sudah belajar iman tanpa perbuatan ialah mati. Tapi perbuatan di sana Tuhan tidak menginginkan kita melaksanakan hanya sebagai pelaksana kewajiban, tapi Tuhan mau kita punya kasih, ya, kita punya tabiat, ya. Nah, ini dia. Maka itu kalimat yang di bawah ini berhubungan dengan yang di atas, ya. Jadi Tuhan ingin kita punya tabiat Yesus, ya. Jadi kita ingin Tuhan ingin kembalikan lagi keadaannya seperti semula, yaitu tepatnya kasih di sana, bukan mementingkan diri sendiri. Makanya itu pendidikan 40 hari, 40 tahun, 30 tahun, ya. Makanya Musa dibikin sedemikian susahnya sampai harus hidup menggembala domba. Pekerjaan yang sedemikian remehnya itu untuk apa? Untuk menghilangkan dirinya Musa supaya dirinya itu dimatikan, ya. Sampai seperti Petrus, seperti Paulus dirinya pun juga dimatikan, ya. Jadi isi hatinya diisi sama apa? Kasih. Petrus sampai dia akhirnya menyangkal Yesus. Karena apa? Karena isi hatinya masih diisi sama mementingkan diri.
Yudas menjual Yesus. Kenapa? Karena isi hatinya masih diisi dengan mementingkan diri. Walaupun dia sudah belajar bersama Yesus 3,5 tahun. Tapi porsinya hatinya, itu dominasinya adalah mementingkan diri. Rasul-rasul waktu 3,5 tahun juga halnya demikian. Didominasi oleh mementingkan diri. Jadi itulah sebabnya pada saat Yesus ditangkap semuanya lari terbirit-birit. Ya, kenapa? Karena kasihnya belum ada, belum mendominasi di dalam dirinya murid-murid. Maka itu perlu ada pendidikan 40 hari. Ya, perlu ada pendidikan 30 tahun. Bagi si Yohanes Pembaptis, perlu ada pendidikan 40 tahun. Bagi Musa, perlu ada pendidikan 40 tahun bagi orang-orang Israel. Karena apa? Untuk buang itu segala yang namanya mementingkan diri sendiri. Ya, mementingkan diri sendiri ini musuhnya kasih. Ya, jadi sekarang ini misinya Tuhan adalah apa? Makanya kita disuruh berpisah dari dunia, berpindah ke tempat yang terpencil. Ya, menghindari semua, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Ya, membenci diri sendiri, menyangkal diri sendiri. Apa? Karena kita disuruh memusuhi yang namanya mementingkan diri sendiri. Karena mementingkan diri sendiri ini telah merebut semua tempat di dalam hati kita yang tadinya punyanya kasih. Tuhan ingin mengisi kembali ya isinya hatinya manusia ini dengan rencana awalnya waktu pada mulanya, yaitu isinya apa? Pikiran-pikiran bersih dan maksud-maksudnya pun suci. Oke, kira-kira demikian ya. Jadi nanti pembahasan kita yang berikutnya ini kita akan membahas tentang tabiat. Ya, kita akan mencari jawaban pertanyaan tadi, apakah cukup dengan bicara tabiat-tabiat karena tabiat dibawa ke dalam kerajaan surga, apa perlu kita sekarang ini membahas tentang upacara-upacara? Kan upacara-upacara nggak perlu dibawa ke dalam kerajaan surga. Kan tadi harta satu-satunya adalah tabiat. Kenapa kok kita sampai capek-capek harus belajar upacara-upacara? Ya, upacara bayangan, hari ke bulan yang ke-7, hari ke-10, hari yang ke-21 lah segala macam. Gandum timang-timangan, roti timangan, ngapain kita capek-capek belajar itu? Toh juga katanya tabiat yang dibawa ke dalam kerajaan surga. Ya, tabiat yang menjadi harta satu-satunya. Tidak ada harta yang kedua. Ya, oke, kita lanjut. Ada yang mau komentar? Silahkan. Ya, diingat ya bahwa kita akan membahas tentang tabiat dan juga kita akan membahas tentang kasih. Kasih ini juga tabiat. Oke? Lanjut, Dela. Saudara-saudara, saya sengaja masih membahas pelajaran kita yang 2 minggu yang lalu. Dela masuk ke pelajaran yang berikutnya, Dela. Ya, saya masih mengajak saudara sekalian untuk kita belajar ke 2 minggu yang lalu. Saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan semua kebenaran-kebenaran yang sudah kita pelajari sekian lama. Ini semua hal-hal adalah hal-hal untuk pendalaman. Sebagaimana Yesus waktu 40 hari, Yesus tidak memberikan hal-hal yang baru. Yesus hanya menggali-gali hal-hal yang dahulu sudah ia sampaikan di 3,5 tahun. Maka itu demikian juga kita belajar sekarang 40 hari ini. Isinya adalah hal-hal yang dahulu sudah kita bahas. Dan bukan 2 minggu yang ini, aku udah di dalam file-file yang aku kirim tadi udah ada. Dari situ aja, karena ada review-reviewnya, ada renungan-renungan. Kalau ada yang mau komentar, silakan saudara. Ya, ini 2 minggu yang lalu kita sudah bahas, saudara-saudara sekalian. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak saudara untuk mencoba mengeksplor, mengevaluasi apa yang kita dapat, poin apa yang kita dapat dari cerita yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Ya,
Saudara, dari pelajaran yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, ya, ini adalah salah satunya pelajaran tentang percaya, ya, tentang percaya. Oke, kita lihat di sini si Gideon, ya, dia heran, hatinya pun ciut, ya, tidak heran hatinya pun ciut memikirkan perkara itu. Ya, kita coba lihat kenapa dia ciut. Ya, saudara, kita tahu bahwa Gideon ini awalnya mempunyai pasukan sebanyak 30.000 orang. Ya, 30.000 orang, mungkin kita baca saja ya. Ketika Gideon berdiri, memimpin 30.000 orang untuk berperang melawan bangsa Midian, ia merasa bahwa kalau Allah tidak bekerja bagi Israel, maka mereka akan gagal. Ya, jadi ia merasa bahwa kalau Allah tidak bekerja bagi Israel, maka mereka akan gagal. Ya, jadi artinya si Gideon sudah sadar bahwa keikutsertaan Tuhan, ya, di dalam peperangan yang mereka jalankan itu sangat menentukan. Ya, keberadaan Allah itu menentukan mereka itu menang atau gagal. Kita terus. Dengan perintah ilahi, bala tentara Ibrani berkurang oleh ujian-ujian yang berturut-turut sampai tinggal hanya 300 orang untuk melawan jumlah musuh yang tak terhitung banyaknya. Ya. Tidak heran hatinya pun ciut memikirkan perkara. Jadi dengan 30.000 saja si Gideon ini, ya saudara-saudara sekalian, dengan 30.000 orang saja itu Gideon masih merasa ragu dan merasa perlu ada bantuan dari Tuhan untuk dia bisa memenangkan peperangan. Tetapi dalam seleksi yang Tuhan buat lebih lanjut, Tuhan akhirnya cuma memilih dari 30.000 itu hanya 300 orang. 30.000 saja Gideon sudah penuh dengan kekhawatiran, ya. Apalagi ini pasukannya cuma 300 orang. Ya, saudara-saudara sekalian, kita coba amati dari pengalamannya si Gideon. Kita ini berada di dalam ceritanya Ellen G. White, ataukah kita berada di dalam karakternya seorang Gideon? Mayoritas kita berada di dalam karakternya Gideon, bukan di dalam karakternya yang seperti yang si Ellen G. White sampaikan. Ya, maksudnya Ellen G. White menampilkan ini kan mau memperlihatkan bahwa kamu itu harus sebesar apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi yang kita dapat di dalam diri kita, kenali diri saudara sendiri, kita mayoritas adalah orang yang sama seperti Gideon. Ya, kita lihat, kita pun juga ciut apabila kondisi yang kita punya, pasukan misalnya kita memimpin sebuah pasukan, ya, atau kemampuan kita ternyata tidak sebesar yang seharusnya. Dengan kemampuan kita yang ada tadi seperti Victor katanya sering juga kecewa, ya. Dengan keadaan yang mungkin perhitungannya Victor saja, itu Victor juga sudah penuh dengan keraguan. Tetapi dengan adanya seleksi-seleksi yang seperti Gideon dapatkan, ya Tuhan akhirnya memilih anak buahnya hanya sebanyak 300 orang. Bagaimana sikapnya Gideon? Walaupun Gideon itu tahu bahwa yang menyeleksi itu bukan Gideon, tapi yang menyeleksi adalah Tuhan sendiri. Tapi hatinya Gideon langsung ciut. Kan harusnya Gideon nggak usah ciut, orang itu Tuhan yang menyeleksi. Kan harusnya percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja. Dia sendiri di atas dia katakan, ia merasa bahwa kalau Allah tidak bekerja bagi Israel, maka mereka akan gagal. Harusnya dia yakin yang memilih 300 orang ini juga Gideon sendiri. Tuhan sendiri, kenapa Gideon jadi ciut? Ya, harusnya kan seperti itu. Tapi Gideon adalah diri kita. Ya, diri kita sama seperti Gideon ketika ya segala unsur-unsur modal kita turun sampai sedemikian rendahnya, maka kita kecil hati. Ya, rata-rata kita punya iman yang sama kayak Gideon.
Ya, mari kita lanjut. Ya, kita nggak usah baca yang secara detail. Dela boleh geser lagi, Del. Ya, di dalam cerita kita sudah sama-sama baca Gideon dibawa sama anaknya, dibawa secara diam-diam ke dalam kelompok pasukan tempat kemahnya pasukan Midian. Dan di sana dia mendengarkan ada mimpi dari pasukan Midian, di mana pasukan Midian pada dasarnya sudah ciut ya terhadap keberadaan pasukan Gideon. Nah, dari sanalah Gideon ini akhirnya mempunyai kepercayaan diri. Tanpa Tuhan memberikan jawaban kepada Gideon, Gideon tidak akan bangun, tidak akan besar hati. Ya, dia tetap akan kecewa dan tetap ragu, tetap akhirnya bisa saja dia putus harapan seperti Yudas. Kalau tidak Tuhan bantu. Ya, oke? Kita lanjut. Jela boleh geser? Oke, berhenti. Gideon mengenali, oke, itu sudah juga. Kita terus. Terus, Del. Boleh lihat sebelah kanannya apa, Del? Ada note saya, note-nya aku, Del. Di sebelah kanan, deh. Ah? Nggak ada. Nggak ada. Di sebelah kanan, sebelah kanan. Nggak ada? Nggak ada. Oh, oke, oke. Oke, saya coba cari catatan saya dulu ya. Ini sebentar. Nah, di sebelah kanan ini, Del. Oh, di bawah ya. Oke, oke. Ya, kalau gitu kita ke kiri dulu ya. Ya, boleh ke atas dulu, Del. Ya, oke. Satu pelajaran tentang rendah hati dan iman yang kita bisa pelajari saat mengingat pertolongan-pertolongan Allah kepada ciptaannya. Saudara-saudara, ya, perhatikan bahwa di sini Gideon disuruh untuk rendah hati. Ya. Jadi tadinya Gideon itu sudah putus harapan. Ya, Tuhan punya kasih besar kepada dia. Tuhan masih punya murah kepada Gideon. Tuhan kirimlah si Gideon untuk masuk ke dalam pasukan Midian. Ya. Dan Gideon bisa menyaksikan sendiri. Dan setelah dia menyaksikan diri sendiri, maka dia berubah. Yang tadinya dia merasa kecil hati, ragu, segala macamnya. Terus akhirnya dia rendah hati untuk dia merubah keraguannya dia. Ya, akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Ya, salah satu pelajaran tentang rendah hati dan iman yang kita bisa pelajari saat mengingat pertolongan-pertolongan Allah kepada ciptaan. Jadi di sini ingat kita kembali lagi didorong untuk rendah hati, ya, dan kita belajar dari iman, ya, bagaimana yang namanya iman, percaya. Ya. Oke, lanjut. Nanti akan saya bahas itu. Ya. Kita pelan-pelan dulu, oke? Kemenangan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat di sini. Kenapa kita langsung baca saja yang warna hitam? Kita perhatikan. Ellen G. White dalam cerita tentang Gideon, ya, selain dia mengungkapkan kronologis jalan ceritanya Gideon, yang pada akhirnya Gideon memenangkan peperangan dengan bangsa Midian, yang diawali dengan keraguannya yang tadi, ya, disinilah nasihat yang Ellen G. White sampaikan. Tidak aman bagi umat Allah untuk mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa yang tidak beriman. Prinsip-prinsip dan cara kerja ilahi sangatlah berbeda dari dunia. Ya, saudara coba perhatikan di sini. Ellen G. White menasehati kita dari cerita Gideon. Tidak aman bagi umat Allah untuk mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak beriman. Jadi artinya di sini Ellen G. White mau memberitahu apa?
memberitahu bahwa Gideon ini kenapa dia ciut, kenapa dia ragu, ya. Kenapa? Karena Gideon mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa yang tidak beriman. Jadi keraguannya seorang Gideon itu bukan keraguan yang normal bagi umat Allah. Harusnya seorang umat Allah itu tidak punya keraguan seperti Gideon. Ya, dia harus punya percaya yang seperti Daud, dia harus punya percaya seperti Daniel, seperti Yusuf, ya seperti Abraham, ya. Dia harus punya iman yang sebesar itu. Ya, maka itu Ellen G. White kritik, nasihati ke kita, ya, dari pengalamannya Gideon ini. Dia bilang tidak aman bagi umat Allah. Ini umat Allah yang dia bilang tidak aman bagi umat Allah untuk mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa yang tidak beriman. Artinya apa? Artinya seorang umat Allah itu masih banyak yang masih mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa yang tidak beriman. Jadi artinya kita-kita ini, ya, bacaan ini kan disampaikan kepada kita. Artinya kita-kita ini masih banyak yang masih pakai cara-cara pikiran-pikiran orang dunia di dalam menilai segala sesuatu. Kita masih punya khawatir, punya ragu, seperti yang dilakukan oleh Gideon. Padahal Gideon di awal tadi udah yakin bahwa Tuhan Allah, kalau dia keberadaan Tuhan Allah di dalam pasukannya, itu pasti menang. Padahal 300 orang yang juga hasil dari seleksi Tuhan sendiri, itu bukan Gideon yang lakukan, itu Tuhan. Harusnya dia juga yakin. Sebagaimana dia yakin dengan pasukannya yang 30.000, dia juga harus tetap yakin dengan 300 orang. Tapi dia tawar hati. Apa yang membuat dia tawar hati? Dijelaskan sama Ellen G. White, karena dia mengadopsi adat dan kebiasaan bangsa yang tidak beriman. Ya, di sini ditambahkan lagi sama Ellen G. White, prinsip-prinsip dan cara kerja ilahi itu jauh sangatlah berbeda dari dunia. Jadi kalau berbeda dengan dunia, maka jangan saudara mencontoh atau mengadopsi atau menilai-nilai segala sesuatu dengan ukuran-ukuran dunia. Ya, ini nggak mudah memang. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi inilah bagian di dalam merubah menjadi tabiat seperti ilahi yang tadi kita baca di renungan pendahuluan. Ini adalah bagian daripada hukum moral yang ditugaskan kepada kita. Ya. Supaya dengan hukum moral yang seperti ini, ya, yang sudah kita benahi tidak lagi seperti pikirannya di Gideon, inilah yang merupakan harta satu-satunya yang bisa kita bawa dalam dunia yang berikutnya. Tadi kita baca begitu, ya. Kita terus. Sejarah bangsa-bangsa tidak memperlihatkan kemenangan seperti penaklukan Yeriko atau bangsa Midian. Jadi kenapa kok kita pakai pikiran-pikiran orang dunia? Ya, ini Ellen G. White katakan sejarah bangsa-bangsa tidak memperlihatkan kemenangan seperti penaklukan Yeriko atau bangsa Midian. Ya, tidak ada jenderal tentara kafir yang pernah mengadakan peperangan sebagaimana yang pernah dilakukan Yosua dan Gideon. Tidak pernah. Ada saudara temukan di dalam perjalanan sejarahnya bangsa-bangsa, negara Amerika, negara Inggris, dan negara-negara yang lain, kerajaan-kerajaan di masa lalu. Ada nggak yang memenangkan peperangan hanya pakai trompet, hanya memutari kota tembok Jericho dan tembok itu ambruk sendiri? Tidak ada. Ya, kemenangan-kemenangan ini mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa satu-satunya sumber keberhasilan adalah pertolongan dari Allah yang bekerja dengan usaha manusia. Mereka yang percaya pada hikmatnya sendiri dan kemampuan mereka sendiri sudah tentu akan kecewa nih, ya. Sudah tentu akan kecewa. Jadi kalau seperti tadi Victor katakan, ini salah satu ya contoh ya, mungkin kita juga pasti banyak yang punya kekecewaan. Tapi kita coba evaluasi kekecewaan kita kenapa? Karena kita sama seperti Gideon, kita menilai-nilai dengan pikiran kita sendiri. Ya, kita tidak membiarkan Tuhan bekerja bagi diri kita. Kita
Walaupun di mulut kita katakan kita percaya Tuhan ada di belakang kita, Tuhan akan membantu kita, tapi di dalam praktek kita banyak yang seperti Gideon, ya, yang ciut mentalnya, ragu, ya. Memang susah karena Tuhan punya cara-cara bekerja itu di luar dugaan manusia, seperti bagaimana ia menghancurkan tembok Jericho dan melawan bangsa Midian. Jadi secara hitungan matematika itu gagal semua, tidak akan mungkin menang. Demikian juga dengan kita, keberadaan kita ini, ketua nggak ada, organisasi nggak ada, ya, kepengurusan divisi-divisi juga nggak ada, ya, terus orang-orang di dalamnya juga cuma sedikit, terus pas dikasih kesempatan satu persatu berbicara, ternyata belum saat sepikir. Bagaimana bisa terkumpul jumlah 144.000? Ya, nggak masuk di akal. Tapi cara-cara yang tidak masuk di akal inilah yang Tuhan sudah terbuktikan di dalam perjalanan umat Allah. Ya, dikatakan prinsip-prinsip dan cara kerja ilahi sangatlah berbeda dari dunia. Satu-satunya cara aman, ya. Nah, di sini kita baca lagi, ditunjukkan sama Ellen G. White. Jadi Ellen G. White menggunakan cerita Gideon ini untuk membesarkan hati kita yang lagi tawar hati ini. Ya, semua kita masing-masing tawar hati. Ya, sedang dibangunkan mentalnya, semangat lagi, didorong, dimotivasi. Ya, Ellen G. White ini seorang motivator, ya, yang dikirim dari sorga. Ya, sorga yang mengilhaminya untuk memotivasi kita. Satu-satunya cara aman dalam semua rencana dan tujuan hidup adalah memelihara kesederhanaan iman. Nah, coba lihat. Saudara, saya besarkan itu memelihara kesederhanaan iman. Apa maksudnya memelihara kesederhanaan iman? Karena ini diceritakan dari cerita Gideon, ya, terus dikatakan dengan kesederhanaan iman. Artinya si Gideon dengan menggunakan pikiran-pikiran duniawinya, pikiran-pikiran orang-orang sekitar, ya, itu membuat pemahaman imannya dia jadi tidak sederhana. Ya, pemahamannya dia jadi tidak sederhana. Ya, artinya Tuhan sudah menyediakan kebenarannya, pengetahuan kebenarannya, gulungan-gulungan udah dibuka, itu adalah hal yang sederhana. Jadi Tuhan sudah memberikan cara jalan yang sedemikian sederhana, tapi dibikin rumit sama si Gideon. Apa itu kesederhanaan iman yang Tuhan sudah berikan di dalam kasus Gideon? Yaitu apa? Percaya saja. Ya, berikanlah kepada Allah bagaimana Tuhan akan melaksanakan pekerjaannya, bagaimana Tuhan akan mengalahkan bangsa Midian ini. Ya, sebagaimana Yosua dahulu. Ya, Yosua tidak sama sekali melakukan cara yang dilakukan oleh Gideon. Yosua benar-benar berpikir secara sederhana, memelihara kesederhanaan iman. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Yaitu apa? Percaya saja dengan apa yang disampaikan. Tidak ditambah, tidak dikurang. Ya, jangan meragukan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Itulah yang namanya kesederhanaan iman. Jadi kita ini bikin rumit-rumit sendiri. Apa yang Tuhan sudah berikan ya sudah, itu saja. Itu yang namanya kesederhanaan iman. Ya, yang sudah dikasih tahu aja susah kok kita pahami, kok kita nambah-nambah, kita bikin rumit lagi. Ya, kepercayaan yang rendah hati kepada Allah. Tadi kita udah baca disuruh rendah hati. Katanya pelajaran Gideon itu adalah pelajaran rendah hati dan iman. Ya, nah, kita lihat kepercayaan yang rendah hati kepada Allah dan penurutan yang setia kepada kehendaknya penting bagi orang Kristen dalam menjalankan peperangan rohani sebagaimana bagi Gideon. Itu P-nya dihilangkan deh, setiap. Ya, dalam menjalankan peperangan melawan rohani sebagaimana bagi Gideon. Ya. Dan rekan-rekannya yang berani berjuang dalam peperangan. Ya. Jadi ini satu nasihat dari pengalaman Gideon. Ya. Sebagaimana Tuhan juga menegur kepada Gideon. Ya. Lanjut. Jadi katanya ini penting bagi orang Kristen dalam menjalankan peperangan rohani sebagaimana bagi Gideon. Jadi kita akan menghadapi sebuah peperangan, ya.
Maka itu kita pelajaran Gideon ini harus jadi satu renungan bagi kita. Ya, yang berikutnya kita baca, perintah Allah haruslah dituruti dengan sempurna. Nah, coba lihat. Kembali lagi, karena ini Ellen G. White sampaikan dari latar belakang cerita Gideon, maka kita bisa lihat bahwa apa yang Gideon lakukan, yaitu dia masih menggunakan pikiran-pikiran bangsa-bangsa sekitar, ya keraguannya dia dipengaruhi oleh bangsa pengertian dari bangsa sekitar, maka berarti apa? Berarti Gideon tidak sempurna. Menuruti perintah Allah itu tidak dengan sempurna. Ya. Untung saja ketidaksempurnaan pikirannya Gideon itu belum sampai di dalam medan peperangan. Seperti bangsa Israel waktu ngelawan bangsa Ai. Dia masih punya keraguan itu masih di dalam proses menghadapi peperangan. Ya, jadi sama persis seperti kita sekarang. Ya, yaitu apa? Kita masih punya keraguan, ketidaksempurnaan, itu masih di dalam proses pendidikan. Maka kalau kita masih di dalam proses pendidikan, maka kita segeralah punya rendah hati sebagaimana Gideon. Meninggalkan pengertiannya, ya, menghilangkan keraguannya, menghilangkan tawar hatinya. Segeralah bangun, ya. Segeralah sepenuhnya ya mengikuti perintah Allah. Jangan tawar-tawar, jangan membuat yang sederhana menjadi rumit seperti Gideon. Masih ada waktu. Jadi sama seperti Gideon, sebelum peperangan dimulai, dia dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk merubah pikirannya. Kalau dia tidak, maka dia nasibnya akan seperti waktu bangsa Israel melawan bangsa Ai. Ya, kita pun juga demikian. Tidak peduli pendapat dunia. Ya, ini juga saya besarkan. Tidak peduli pendapat dunia. Artinya apa? Artinya karena ini juga pengalamannya Gideon ini dijadikan satu pembelajaran bagi kita. Artinya perjalanan kita di depan pun nanti akan sama seperti Gideon. Ya, mungkin diketawain sama dunia, diketawain oleh orang-orang sekitar kita, terutama orang-orang yang yang dilambangkan dengan Esau-Esau. Ya, dilambangkan dengan sekap-sekap. Nanti mereka semua akan mentertawai kita. Ya, karena keberadaan kita sangat-sangat remeh, sangat tidak masuk di akal, tidak masuk dalam hitungan-hitungan orang-orang dunia. Penilaian-penilaian seperti yang tadi Gideon pakai itu tidak masuk semua. Ya, jadi tidak perlu kita peduli dengan pendapat. Ya, artinya dengan Ellen G. White sampaikan ini, artinya masih ada di antara kita yang masih peduli. Ya, berhenti kita peduli dengan pendapat dunia. Kita nggak perlu penilaian-penilaian dunia. Dunia mau memandang kita rendah, memandang kita bodoh, memandang kita tidak manusiawi, tidak bergaul, apa semuanya kita abaikan. Semua orang harus sungguh-sungguh memperbaiki setiap hak keagamaan dan bertanya setiap hari kepada Allah untuk mengetahui kehendaknya. Lihat, saudara. Jadi sepanjang perjalanan yang sisa, seperti Gideon, kita disuruh mulai dari sekarang harus bersungguh-sungguh memperbaiki setiap hak keagamaan. Ya, jadi artinya si Gideon waktu dahulunya dia kan dikatakan tidak sempurna. Tidak sempurnanya apa? Karena dia tidak sungguh-sungguh, ya, tidak sungguh-sungguh sepenuhnya memahami bahwa pekerjaan ini benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan saja. Dan setelah dikoreksi melalui Tuhan, kemurahannya Tuhan, maka Gideon melakukan perubahan. Dan perubahannya Gideon itu membawa bangsa Israel akhirnya memenangkan di dalam peperangan melawan bangsa Media. Maka demikian kita juga, kalau kita mau sungguh-sungguh memperbaiki setiap hak-hak keagamaan dan bertanya setiap hari itu, kita bertanya setiap hari kepada Allah untuk mengetahui kehendaknya. Jadi kita nggak membiarkan diri kita untuk menilai-nilai atau memahami kehendaknya, tapi kita membiarkan setiap hari bertanya kepada Tuhan apa yang Ia maksudkan dengan kehendak-kehendak. Jadi artinya apa? Dalam belajar kita biarkan diri kita hanyut di dalam tulisan-tulisan yang disampaikan kepada kita. Bukan kita mendikte-dikte apa yang dimaksud oleh tulisan-tulisan tersebut.
Kita harus rubah cara belajar kita. Kita biarkan pengertian kita hanya di dalam bacaan-bacaan. Ketika 10 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu kita punya pemahaman terhadap sesuatu bagian itu adalah misalnya A, tapi setelah kita sekarang pelajari, kita biarkanlah pengertian dari tulisan tersebut yang ada di dalam pikiran kita, maka pengertian yang tadinya A jadi B. Nah, dengan pengertiannya jadi B, maka kita harus berubah. Harus kita perbaiki, kita tinggalkan semua yang dulu kita paham. Kita rubah, kita menyesuaikan dengan pengertian yang lebih berkembang. Itu yang dituntut daripada pengalaman cerita Gideon. Tidak lagi pakai penilaian-penilaian yang lain. Kehidupan dan perkataan Kristus harus tekun dipelajari. Ya, kita suruh lebih tekun mempelajari perkataan Kristus dan perintahnya dengan senang hati dituruti. Artinya dari cerita ini menunjukkan apa? Gideon belum sepenuhnya ya menekuni perintah-perintah yang Tuhan sampaikan bagi dirinya di saat itu. Ya, dari pengalaman cerita Gideon kita disuruh ya mengikuti kehidupan dan perkataan Kristus. Harus tekun dipelajari. Mereka yang bersiap dengan baju perang kebenaran tidak perlu takut kepada musuh-musuh Allah. Kita nggak perlu takut. Ya, jadi jangan kita punya khawatir seperti Gideon. Kita harus sebesar hatinya Yosua. Ya, mereka dapat diyakinkan dengan perlindungan panglima perang. Tuhan bersedia memberikan pengalaman berharga kepada umat. Dia mau mengajar mereka menyerahkan pertimbangan dan kehendak mereka sepenuhnya kepada Dia. Bila boleh geser, Del. Kemudian mereka akan melihat dan mengetahui bahwa dari diri mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Bahwa Allah adalah segalanya dan di dalam segala hal. Jadi artinya buat apa sih Gideon khawatir? Ya, buat apa Gideon ciut? Bahwa peperangan itu pun juga bukan karena dia. Peperangan itu sepenuhnya adalah Tuhan punya. Jadi sampai Tuhan pilih cuma 300 orang atau bahkan cuma sendirian Gideon seorang diri, harusnya Gideon juga tidak perlu ciut. Karena peperangan itu adalah peperangannya Tuhan, bukan peperangannya dirinya. Ya, mari kita baca lagi. Kemudian mereka akan melihat dan mengetahui bahwa dari diri mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi si Gideon akhirnya bisa melihat bahwa bukan dia lah yang bikin menang peperangan. Ya, dari diri mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Bahwa Allah adalah segalanya dan di dalam segala hal. Alangkah sedihnya adalah apa? Ya, alangkah sedihnya adalah apabila kita mau menunggu dahulu terbukti dulu bahwa Tuhan Allah yang bekerja, Tuhan Allah yang punya kekuasaan yang memenangkan kita, baru kita mau bangun. Itu tidak akan mungkin terwujud, saudara. Kalau kita mau menunggu sampai seperti itu tidak akan pernah bisa tergenapi. Saya akan mau patuh nanti setelah saya lihat bahwa benar Tuhan punya kekuasaan lah yang memenangkan saya. Itu tidak akan mungkin. Ya, saudara-saudara, itu tidak akan pernah mungkin terjadi kalau seperti itu. Ya. Oke, kira-kira mungkin demikian dari pengalaman cerita Gideon. Ya, oke, lanjut. Inilah. Ini saya mengulas yang 2 minggu yang lalu. Jadi kita lihat betapa ya pembangunan moral itu harus kita bangun. Saudara, mulai dari apa? Percaya. Ya, percaya. Itu adalah bagian dari pembangunan moral. Ya, hukum moral. Oke, lanjut. Nah, ini berkaitan juga dengan pengalamannya Gideon. Ya, ini masih nyambung dengan pengalaman Gideon. Oke, kita terus. Ayat yang menjadi dasar dari apa yang Ellen juga jelaskan di dalam tulisan ini, ya, ayatnya adalah 2 Korintus 6 ayat 17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis.
maka aku akan menerima kamu. Ya. Jadi Tuhan akan menerima kita kalau kita mau berpisah dan tidak lagi menjamah apa yang najis. Jadi setelah berpisah, kita tidak lagi menjamah apa yang najis. Baru Tuhan akan menerima. Jadi Tuhan akan menerima kalau kita sudah laksanakan tanggung jawab kita, kewajiban kita. Ya, oke, kita coba baca tulisan ini. Ini 2 minggu yang lalu sudah kita baca, tapi saya rasa ini masih layak untuk kita pelajari kembali. Nah ini ya, saya langsung baca yang warna hitam saja. Kita memiliki sesuatu untuk kita lakukan. Inilah satu pekerjaan bagi kita. Kita harus memperlihatkan terpisahnya kita dari dunia. Saudara-saudara sekalian, bacaan ini nanti akan nyambung dengan materi yang kita fokus pelajari nanti di depan. Ya. Di dalam pembelajaran ini, kita disuruh apa? Berpisah sepenuhnya dari pergaulan. Ya. Disuruh tidak lagi menjamah yang najis. Ketika sudah kita lakukan semuanya, barulah Tuhan akan menerima kita. Kita memiliki sesuatu untuk kita lakukan. Inilah yang kita harus lakukan, saudara. Ya, berpisah ya dengan dunia, tidak lagi menjamah hal yang najis. Inilah hal yang harus kita lakukan. Inilah satu pekerjaan bagi kita. Kita harus memperlihatkan terpisahnya kita dari dunia. Ya, jadi kita harus memperlihatkan kita sudah berpisah dari dunia. Ya. Jangan sampai kita masih saja bersama dengan dunia. Ya. Kita harus tunjukkan bahwa kita telah melaksanakan tanggung jawab kita. Barulah nanti Tuhan akan mengambil bagian. Ya, sama kayak Gideon tadi. Tuhan biarkanlah. Oh ya, tadi saya belum selesai Gideon. Ya, oke, tadi saya lupa. Gideon. Ya, saya balik lagi ke Gideon. Kalau kita lihat tadi Gideon, dia bisa merubah kekhawatirannya, keciutannya, terus ketawar hatinya, terus dia bisa berubah menjadi percaya. Ya. Dia beruntung karena Tuhan punya kemurahan, Tuhan hadir di dalam pengalaman hidupnya. Tuhan membawa si Gideon bersama anaknya untuk bisa menyusup ke dalam kemah pasukan Midian. Kita mungkin banyak yang mengatakan, kalau saya disuruh juga berpengalaman seperti Gideon, ya saya tidak akan mungkin bisa sama seperti Gideon. Walaupun Nyonya White menyampaikan nasihat tadi untuk kita, ya, kita disuruh belajar dari pengalamannya Gideon, tapi tidak bisa kita sepenuhnya bisa sama seperti pengalaman Gideon. Tadi kita udah sama-sama baca bahwa Gideon punya pengalaman itu bukan pada saat dihadap, sudah tiba di dalam medan perang, tapi sebelum perang, dan dia sudah punya kesempatan untuk merubah tawar hatinya, ya, menjadi punya percaya, ya, sehingga dia ketika menghadapi peperangan dia memenangkan. Ya, dari cerita itu Ellen G. White berharap kita juga segera melakukan perubahan dari tawar hati kita menjadi percaya. Ya, nah, yang kita tanya, kalau Gideon dia beruntung karena Tuhan memanggil dia, memberikan kemurahan, membuat dia bisa menghadapi, bisa mengikuti, menyusup ke dalam pasukan Midian. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa bangun dengan keadaan kita yang tawar hati sekarang ini? Seperti yang tadi salah satunya Victor tampilkan. Bagaimana caranya bisa menimbulkan kepercayaan diri di antara kita? Kalau Tuhan nggak pernah datang ke dalam diri kita, nggak pernah membawa tidak pernah muncul di dalam mimpi-mimpi kita seperti Gideon tadi, sehingga Gideon bisa terbangunkan mental. Ya. Bagaimana kita bisa dipulihkan kepercayaan diri kita seperti Gideon tadi? Kan Tuhan nggak pernah datang ke dalam diri kita. Jawabannya apa? Jawabannya, Tuhan di masa lalu dan di masa sekarang tidak ada perbedaan. Tuhan hadir di setiap keluhan umat. Ya, Tuhan hadir di dalam Daniel, Tuhan hadir di Yusuf, Tuhan hadir di Gideon, Tuhan hadir juga di dalam keluhannya. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya kita yang tidak mau menerima bagaimana cara Tuhan hadir di dalam diri kita.
Kita mau Tuhan hadir seperti Tuhan hadir di dalam zamannya Daniel, di zamannya Yusuf, di zamannya Abraham. Kita ingin Tuhan hadir ke kita seperti Tuhan hadir di zamannya Ayub. Tapi Tuhan punya caranya sendiri. Jangan kita paksa Tuhan punya cara seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada umat-umatnya di masa lalu. Tuhan di masa sekarang, Tuhan hadir melalui apa? Melalui anaknya. Ibrani 1 ayat 1. Ya, Tuhan di akhir zaman ini berbicara melalui anaknya, yaitu Roh Nubuat. Ya, Wahyu 19 ayat 10. Jadi kalau ditanya dahulu Tuhan memotivasi Gideon, membuat meningkatkan kepercayaan Gideon dengan Tuhan hadir bicara langsung sama Gideon, membawa Gideon ke dalam menyusup ke dalam pasukan bangsa Midian. Sekarang Tuhan melalui cara apa? Melalui tulisan-tulisan Ellen G. White dan Victor Hutek. Jadi Tuhan memotivasi kita, memberi dorongan semangat yang sama seperti Tuhan berikan kepada Gideon, Tuhan juga berikan kepada kita. Tuhan tidak berbeda, Tuhan tidak punya pilih kasih. Tuhan itu adil. Ya, cuman masalahnya kita yang tidak memahami, kita menginginkan Tuhan pakai cara yang seperti dahulu. Kita nggak bisa mendikte Tuhan. Tuhan, kalau misalnya Tuhan datang ke dalam mimpi-mimpi kita, itu Tuhan menyalahi prosedur kerjanya. Tuhan sudah mengatakan di masa lalu, Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya. Di akhir zaman Tuhan berbicara melalui Roh Nubuat. Jadi Yeremia, Gideon itu adalah nabi-nabinya. Jadi Tuhan berbicara langsung kepada nabi-nabinya. Jadi nggak heran kalau kita lihat, oh Gideon bisa bicara sama Tuhan. Oh Abraham bisa bicara sama Tuhan. Ya, Ayub bisa bicara sama malaikat-malaikat. Sedangkan kita bicaranya melalui apa? Oh, nubuat. Jadi alat komunikasinya Tuhan, motivasi yang Tuhan mau berikan kepada kita, mendorong mentalitas kita, mengangkat lagi ketawar hatian kita, itu adalah melalui roh nubuat. Ya kalau begitu ya saya nggak bakalan bisa bangun dong Tuhan. Mental saya tetap aja tawar hati. Saya tidak akan mungkin terangkat seperti Gideon. Saudara, jangan dikte Tuhan. Tuhan punya jalan. Maka itu Tuhan kirim malaikatnya untuk suruh Nyonya White nulis, suruh Victor Hutek nulis, supaya kita bisa mengerti pikiran Tuhan. Bukan Tuhan yang mengerti pikiran kita, tapi kita yang harus mengerti pikirannya Tuhan. Maka bagaimana supaya kita punya termotivasi seperti Gideon tadi? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa termotivasi seperti Gideon tadi? Caranya baca. Makanya berbahagialah dia yang membaca dan yang mendengarkan. Wahyu 3. Ini prinsip-prinsip yang Tuhan punya. Pola Tuhan nggak pernah berubah. Ya, jadi Tuhan konsisten dengan apa yang Ia sampaikan ke nabi-nabinya, ke nubuatan-nubuatan, ya, ke juru kabarnya yang di akhir zaman. Demikian juga Tuhan tetap mewujudkannya kepada kita. Tuhan tidak akan lakukan cara yang Ia lakukan kepada Gideon kepada kita di akhir zaman ini. Kalau Tuhan lakukan cara Gideon kepada kita, seperti cara juga ke Yosua di masa lalu ke kita sekarang, Tuhan sudah melanggar hukum. Kita lihat Tuhan sendiri membiarkan Yohanes Pembaptis mati. Ya, kita pikir kenapa kok Tuhan nggak belain? Karena apa? Karena Tuhan konsisten. Tuhan mempertahankan supaya jangan dirinya melanggar hukum. Ya, demikian juga kita sekarang. Jadi bagaimana saudara mau protes? Ya proteslah kepada Tuhan. Itulah cara kerja Tuhan. Yaitu semuanya lewat roh nubuat. Jadi mulai dari hari ini kalau ada kita tawar hati, kecil hati, ya seperti Gideon tadi, maka kita harus bangun sendiri dengan baca. Karena bacaan-bacaan ini adalah motivatornya Tuhan.